Baiklah, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan komponen ekuitas berikutnya, yaitu dividen. Jadi, pada tahun kemarin, tepatnya Juli tahun 2020, Bapak Sandiaga Uno di sini dia memperoleh dividen sebesar 32 miliar dari saham yang beliau tanamkan di PT Saratoga. Wah, lumayan besar nggih, sampai 32 miliar, bisa dibayangkan sendiri. Terus, apa sih yang dimaksud dengan dividen itu sendiri? Pada pertemuan sebelumnya ketika UTS, saya pernah menjelaskan terkait dengan keuntungan dari berinvestasi saham. Jadi keuntungan dari berinvestasi saham itu ada dua, ada yang namanya capital gain sama dividen. Kalau capital gain itu adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Kalau selisihnya itu lebih, berarti nanti namanya capital gain. Kalau selisih kurang, jadi harga belinya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan harga jualnya, maka nanti disebut sebagai capital loss. Mungkin teman-teman masih sedikit rancu atau bingung terkait dengan apa sih bedanya capital gain sama loss dengan agio dan disagio saham. Jadi bedanya itu bisa teman-teman lihat dari perspektifnya. Jadi kalau capital gain atau loss itu adalah dari perspektif investor, sedangkan kalau agio dan disagio saham itu dari perspektif perusahaan penerbit sahamnya. Jadi kalau perusahaan penerbit sahamnya dalam hal ini misalkan dia menerbitkan saham dengan nilai nominal 1.000 dan ternyata di pasaran itu sahamnya lakunya 1.500, maka nanti di pencatatannya si perusahaan akan mencatat selisih lebihnya itu sebagai agio saham. Kalau ternyata sebaliknya harga jual di pasaran itu lebih rendah dari nominalnya, maka nanti dicatatnya sebagai disagio saham. Beda sama capital gain sama loss. Kalau capital gain sama loss di sini itu dari perspektif investor. Jadi berdasarkan harga beli dan juga harga jual dari investornya. Kemudian selain dari capital gain, di sini ketika teman-teman berinvestasi saham itu ada keuntungan lain yang teman-teman peroleh, yaitu dividen. Jadi dividen ini adalah pembagian keuntungan yang mana diberikan oleh perusahaan penerbit saham yang mana berasal dari laba perusahaan, dan jumlah pembagian dividen yang diberikan kepada pemegang saham itu nanti tergantung dari jumlah saham yang dimiliki. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh investor, tentunya nanti akan semakin besar pula dividen yang diberikan kepada investor tersebut. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan laba ditahan atau return earning, jadi laba bersih yang di-keep oleh perusahaan untuk tidak dibagikan kepada pemegang saham. Jadi dari laba bersihnya, kalau itu dibagikan kepada pemegang saham, berarti dibagikan sebagai bentuk dividen. Tetapi kalau di-keep perusahaan, ditahan perusahaan untuk nanti digunakan untuk modal melakukan ekspansi misalkan, maka nanti disebut sebagai laba yang ditahan. Akan tetapi tidak semua perusahaan itu secara rutin membagikan dividennya. Jadi apakah laba bersihnya itu dibagikan sebagai dividen ataukah di-keep untuk dijadikan laba ditahan, itu nanti didasarkan dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi nanti ditentukan apakah laba bersih tahun ini akan dibagikan sebagai dividen atau tidak. Jadi nanti dasar untuk penentuan pembayaran dividen atau tidak itu didasarkan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Di sini ada beberapa contoh untuk perusahaan yang rutin membagikan dividen, ada BNI, Mandiri, BRI, Telkom, Indofood, dan lain sebagainya. Nanti untuk teman-teman bisa mengecek mana saja sih perusahaan yang rutin untuk membayarkan dividen di websitenya di idx.co.id atau dengan cara mengetikkan di penelusuran di Google IDX high dividend untuk tahun 2020. Jadi di situ nanti diberikan data terkait dengan perusahaan yang membagikan dividen pada tahun 2020. Selanjutnya ada beberapa istilah yang harus teman-teman pahami terkait dengan dividen. Jadi biasanya kalau dalam berita, teman-teman bisa cari contoh beritanya. Ketika sebuah perusahaan itu akan membagikan dividen, biasanya akan diumumkan terlebih dahulu di jauh-jauh hari. Dan biasanya pengumuman jadwalnya itu ada beberapa istilah yang harus teman-teman pahami, yaitu ada cum date, ada ex date, ada recording date,
payment date. Apa sih bedanya keempat tanggal ini? Jadi yang pertama ada cum date. Cum date itu singkatan dari cumulative date atau hari terakhir beli. Jadi di sini adalah hari terakhir kamu membeli saham sehingga kamu bisa mendapatkan dividen. Jadi contohnya di sini ada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk tahun 2020, perusahaan tersebut membagikan jadwal sebagaimana berikut. Jadi cum date di sini hari terakhir beli yaitu tanggal 25 Juni 2020. Jadi kalau teman-teman membeli sahamnya itu maksimal tanggal 25 Juni 2020, teman-teman masih bisa memperoleh dividen dari saham yang teman-teman beli. Tetapi kalau teman-teman membelinya itu lebih dari tanggal 25 Juni, maka nanti teman-teman tidak berhak mendapatkan dividen untuk tahun tersebut. Kemudian di situ ada tanggal ex-date. Ex-date itu singkatan dari expired date. Jadi tanggal expired itu kan sudah kadaluarsa. Jadi ketika teman-teman di sini membelinya tanggal 26 Juni 2020, maka teman-teman tidak memiliki hak untuk memperoleh dividen pada tahun tersebut. Jadi pada tahun 2020 kan PT Saratoga tadi mengumumkan akan membayarkan dividen. Kalau teman-teman membeli sahamnya itu sebelum atau pas tanggal 25 Juni 2020 sesuai dengan tanggal kumulatif date-nya, maka nanti teman-teman masih bisa berhak untuk memperoleh dividen yang dibagikan. Tetapi kalau teman-teman sudah membeli dividen lebih dari tanggal 25, yaitu tanggal 26 Juni, maka nanti teman-teman tidak akan berhak memperoleh dividen yang dibagikan oleh PT Saratoga pada tahun 2020. Jadi ex-date itu singkatan dari expired date. Kemudian selain ada cum date, ada ex-date, ada juga yang namanya recording date atau tanggal pencatatan. Jadi tanggal pencatatan di sini ada 29 Juni 2020. Itu adalah tanggal di mana perusahaan mencatat siapa saja sih investor yang berhak untuk memperoleh dividen. Jadi direkap di tanggal pencatatan atau di recording date tanggal 29 Juni 2020. Kemudian sedangkan payment date itu adalah tanggal pembayaran, yaitu tanggal ketika PT Saratoga Investama Sedaya dalam hal ini pada tahun 2020 membagikan dividen itu tanggal 15 Juli 2020. Jadi pembayaran dividennya itu tanggal 15 Juli 2020. Jadi nanti ada tanggal ketika perusahaan mengumumkan jadwalnya ini, kemudian ada ketentuan tanggal kumulatifnya, tanggal expired date-nya, diumumkan juga terkait dengan tanggal pencatatan dan juga terkait dengan tanggal pembayarannya kapan. Kemudian terkait dengan kebijakan dividen, jadi dividen itu diakui ketika dividen itu diumumkan. Jadi bagi investor dia sudah bisa mencatat jurnal terkait dengan pengakuan dividen itu ketika tadi dividennya itu sudah diumumkan oleh perusahaan. Jadi misalkan perusahaan mengumumkan dividen itu misalkan Januari 2020. Padahal tadi kan pembayarannya itu 15 Juli 2020. Lah pada Januari 2020 ini si investor sudah bisa mengakui dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan. Jadi sudah bisa mencatat jurnal terkait dengan pengakuan dividen. Kemudian di sini ada beberapa jenis dividen. Yang pertama ada dividen cash, kemudian ada dividen properti, yang ketiga ada dividen likuidasi, dan yang keempat ada dividen saham. Yang nanti kita akan bahas satu-satu terkait dengan jenis dividen pada slide berikutnya. Yang perlu teman-teman tekankan di sini bahwasanya semua dividen selain dividen saham dalam hal ini akan mengurangi total ekuitas yang ada di perusahaan. Akan tetapi dari keempat jenis dividen ini yang secara umum sering dibagikan di Indonesia itu adalah dividen jenis cash dan juga dividen saham. Selanjutnya yang pertama kita akan bahas yaitu terkait dengan dividen kas. Pada dividen kas sudah jelas dividen yang dibagikan dalam bentuk kas atau uang tunai. Jadi kalau misalkan tadi Bapak Sandiaga Uno memperoleh dividen sebesar 32 miliar, maka Bapak Sandiaga Uno berhak untuk memperoleh kas atau uang tunai sebesar 32 miliar kalau dividen tersebut dibagikan dalam bentuk kas. Di sini Dewan Direksi mengusulkan pengumuman dividen kas pada rapat umum pemegang saham. Jadi diusulkan terlebih dahulu apakah dividennya nanti dibagikan dalam bentuk kas atau dalam bentuk yang lain.
Kemudian dividen kas ini dia masuk ke dalam kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Jadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan kurang dari 1 tahun. Di sini ada beberapa tanggal penting yang harus diketahui terkait dengan penjurnalannya. Jadi ini penjurnalan dari perspektif perusahaan penerbit saham. Jadi yang pertama ketika tanggal pengumuman, jadi ketika perusahaan itu mengumumkan akan membayarkan saham, maka ketika tanggal tersebut sudah bisa mengakui terkait dengan dividennya. Jadi kan tadi dividen diakui ketika dividen itu diumumkan. Jadi ketika di perusahaan penerbit di sini mengumumkan akan membayarkan dividen, maka nanti jurnalnya yang dicatat oleh perusahaan penerbit saham, yaitu di bagian debitnya itu laba ditahan. Jadi laba ditahan berkurang karena di sini kan laba ditahannya digunakan untuk membayarkan dividen. Kemudian untuk kreditnya di sini adalah hutang dividen. Kenapa kok hutang dividen? Karena ketika tanggal pengumuman itu kan belum dibayarkan, masih baru diakui. Jadi karena belum dibayarkan di sini dicatat sebagai hutang dividen. Jadi di sisi debitnya itu laba ditahan, sedangkan di sisi kreditnya itu hutang dividen. Itu dari perspektif dari perusahaan penerbit sahamnya. Selanjutnya ada tanggal pencatatan atau tadi dikenal dengan istilah recording date. Jadi ketika tanggal pencatatan ini adalah tanggal ketika si perusahaan itu merekap siapa saja si investor yang berhak untuk memperoleh dividen. Jadi pada tanggal ini tidak perlu dibuatkan jurnal. Kemudian yang selanjutnya ada tanggal pembayaran atau payment date. Jadi kalau untuk tanggal pembayaran di sini karena tadi ketika diumumkan itu dividennya sudah diakui sebagai hutang dividen, berarti ketika dibayarkan hutang dividennya akan berkurang. Hutang berkurang itu di sisi debit. Makanya untuk jurnal ketika pembayaran bagian debitnya itu hutang dividen, kemudian bagian kreditnya yaitu kas. Karena tadi dividennya dibagikan dalam bentuk kas. Jadi kas di perusahaan berkurang sebesar dividen yang dibayarkan. Itu tadi terkait dengan pencatatan dividen kas dari perusahaan penerbit sahamnya. Untuk lebih mudah pemahamannya, di sini ada contoh soal terkait dengan pembayaran dividen kas. Jadi misalkan di sini tanggal 2 Juni PT PQR di sini mengumumkan akan membayarkan dividen kas sebesar Rp200 atas 200.000 sahamnya. Jadi per lembar sahamnya nanti mendapatkan dividen sebesar Rp200 per lembar sahamnya. Di mana dividen kas ini akan dibagikan atau dibayarkan pada tanggal 12 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal 22 Juni. Berarti nanti penjurnalan yang dibuat oleh PT PQR yang pertama ketika tanggal pengumuman tanggal 2 Juni. Jadi ketika tanggal pengumuman PT PQR sudah bisa mengakui dividennya. Jadi mengapa di sini ketika tanggal pengumuman jurnal yang dibuat oleh PT PQR di bagian debitnya tadi laba ditahan, kemudian di bagian kreditnya utang dividen. Sebesar berapa? Sebesar total dividen yang dibayarkan. Berarti Rp200 dikalikan 200.000 lembar saham. Sehingga total dividen yang akan dibayarkan PT PQR nanti adalah sebesar Rp40 juta. Kemudian selanjutnya ketika tanggal pencatatan tanggal 22 Juni, yaitu tanggal ketika PT PQR merekap siapa saja sih pemegang saham yang berhak memperoleh dividen. Dalam hal ini tidak perlu melakukan penjurnalan. Kemudian ketika tanggal pembayaran dividen yaitu tanggal 12 Juli, maka jurnal yang dicatat oleh PT PQR di sini adalah yang bagian debitnya utang dividen karena hutang dividennya sudah berkurang karena akan dibayarkan dividennya tadi. Kemudian di bagian sisi kreditnya yaitu kas, karena tadi dividennya dibagikan dalam bentuk kas. Sebesar berapa? Sebesar Rp40 juta. Yang selanjutnya ada dividen properti. Jadi dividen properti ini adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk properti dan bukan dalam bentuk uang tunai. Jadi apabila suatu perusahaan itu tidak memiliki kas yang cukup atau mempunyai kas tetapi kasnya itu misalkan mau digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting lainnya, sedangkan dalam rapat umum pemegang saham diputuskan untuk
terkait dengan pembagian dividen, maka nanti dividen yang diberikan itu berupa aset, jadi bukan berupa kas. Pembagian dividen properti ini memang jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan pembagian dividen tunai. Karena apa? Karena harus ditentukan terlebih dahulu nilai properti atau nilai aset yang akan dibagikan tersebut. Sehingga nanti para akuntan biasanya itu akan menggunakan nilai pasar dari aset tersebut yang nanti diserahkan sebagai dasar untuk pencatatan. Jadi properti yang didistribusikan nanti dinyatakan ulang ke dalam nilai wajarnya, berapa sih nilai wajarnya, kemudian keuntungan dan kerugian atas selisih properti nanti diakui dalam laporan laba rugi. Oleh karenanya, biasanya dividen properti ini tidak dipilih oleh perusahaan karena tadi perusahaan harus melakukan analisis terlebih dahulu terkait dengan nilai propertinya. Berapa sih nilai properti yang akan diakui untuk pembagian dividen tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh dividen properti. Jadi dalam contoh perusahaan PT QRS di sini melakukan transfer kepada pemegang saham di beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas senilai 300 juta rupiah dengan mengumumkan dividen properti tanggal 12 Desember 2012 untuk didistribusikan pada tanggal 22 Januari 2013 kepada pemegang sahamnya yang sudah tercatat pada 2 Januari 2013. Pada tanggal pengumuman sekuritas tersebut memiliki nilai wajar 200 juta rupiah. Jadi gini, si PT QRS di sini dia akan membagikan dividen dalam bentuk properti, di mana properti yang ditaksir yang akan dibagikan kepada pemegang saham itu sebesar 300 juta rupiah. Nah, pengumuman ini diumumkan pada tanggal 12 Desember 2012. Pembagian dividen properti sendiri akan didistribusikan pada tanggal 22 Januari 2013. Nah, ketika pada saat pengumuman ternyata setelah dilakukan analisis dikonversikan ke dalam nilai wajar dari aset-aset yang akan dibagikan tadi kepada pemegang sahamnya, ternyata diketahui dari analisis para akuntan, aset yang akan dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk properti tadi itu memiliki nilai wajar, nilai yang saat ini itu 200 juta rupiah. Jadi misalkan di sini maka jurnal yang dibuat oleh PT QRS pada tanggal pengumuman yaitu pada tanggal 12 Desember 2012, maka selisih kurang dari antara nilai yang tadi 300 juta dengan nilai wajarnya, ternyata nilai wajarnya itu 200 juta, maka itu dicatat sebagai unrealized holding gain or loss, di mana unrealized holding gain or loss di sini adalah kerugian. Kenapa kok rugi? Karena nilai wajarnya itu lebih rendah daripada nilai bukunya. Kemudian untuk pencatatan terkait dengan dividennya sendiri, maka dividennya yang nanti diakui hutang dividen yang akan dibagikan itu bukan sebesar 300 juta tetapi sebesar 200 juta rupiah. Sehingga nanti untuk pencatatan penjurnalannya ketika diumumkan yaitu laba ditahan di bagian debit, sedangkan bagian kreditnya utang dividen properti sebesar nilai wajarnya. Analisis dari nilai wajarnya yaitu 200 juta rupiah. Kemudian ketika tanggal dicatat pada tanggal 2 Januari 2013 tadi kan nggak perlu dibuat jurnal oleh PT QRS, sedangkan ketika pembayarannya itu kan tanggal 22 Januari 2013 atau ketika mendistribusikan dividen propertinya, maka jurnal yang dibuat oleh PT QRS yaitu hutang dividen properti di bagian debit karena tadi sebelumnya sudah dicatat sebagai hutang dividen properti, sedangkan untuk kreditnya yaitu diakui sebagai pengurang investasi ekuitas. Jadi bagian kreditnya itu mengurangi investasi ekuitas. Kalau tadi kan dividen kas itu bagian kreditnya kas karena diberikan dalam bentuk kas, karena di sini dia diberikan dalam bentuk properti, dalam bentuk aset, maka nanti untuk jurnalnya bukan kas tetapi investasi ekuitas karena akan mengurangi investasi ekuitas perusahaan sebesar 200 juta rupiah. Dividen yang ketiga ada dividen likuidasi. Jadi dividen likuidasi ini adalah dividen yang mana tidak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan.
dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Kalau sebelum-sebelumnya dividen itu kan mengurangi laba ditahan, jadi mengurangi laba yang ada di perusahaan. Tetapi kalau khusus untuk dividen likuidasi itu tidak mengurangi laba ditahan perusahaan, melainkan nanti dividen likuidasi ini pada umumnya itu akan diperlakukan sebagai pengurang dari agio saham. Jadi dividen likuidasi ini lebih mengimplikasikan return atas modal investasi dibandingkan profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi bukan dari laba ditahan, bukan menjadi pengurang laba ditahan, tetapi pengurang dari agio saham. Selanjutnya jenis dividen yang terakhir yaitu dividen saham. Jenis dividen yang mana diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Contoh dividen jenis ini misalkan saham yang dibagikan dalam bentuk saham bonus. Jadi dengan demikian para pemegang saham itu nanti akan mempunyai jumlah lembar saham yang lebih banyak. Jadi nanti dividen yang diberikan itu bukan dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk properti, melainkan dalam bentuk saham, di mana nanti akan menambah jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Selanjutnya ada contoh soal terkait dengan dividen saham. Di sini PT UVW dia memiliki 2 juta lembar saham biasa yang beredar dengan nilai par atau nilai nominalnya itu Rp200 per lembar dan juga laba ditahan sebesar 700 juta. Jika PT UVW di sini mengumumkan akan memberikan 10% dividen saham, maka perusahaan akan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Jadi gini, PT UVW itu akan membagikan dividen dalam bentuk saham sebanyak 10%. Jadi 10% dikalikan jumlah saham yang dimiliki UVW tadi 2 juta, maka si PT UVW harus menerbitkan 200.000 lembar saham lagi untuk nantinya dibagikan kepada pemegang sahamnya. Diketahui bahwasanya nilai wajar saham saat itu, jadi nilai di pasaran sahamnya UVW itu sebesar Rp300 per lembar. Kalau tadi nilai nominalnya, nilai parnya itu 200, jadi per sahamnya itu nilai nominalnya 200 per lembar. Ternyata di pasaran harga sahamnya itu 300 per lembar. Maka pencatatan yang dilakukan oleh UVW yaitu yang pertama kita catat dulu modal sahamnya, modal saham biasa tambahannya. Tadi kan dia menerbitkan 200.000 lembar saham baru kan? Berarti di sini modal sahamnya berapa? Masih ingat kemarin kalau mencatat modal saham itu dicatat berdasarkan nilai nominalnya. Karena di sini PT UVW itu menerbitkan 200.000 lembar saham baru dengan nilai nominal yang sama Rp200 per lembar, maka saham biasa yang dapat didistribusikan untuk pemegang sahamnya yaitu sebanyak 40 juta diperoleh dari Rp200 per lembar nilai par dikalikan dengan 200.000 lembar saham tambahannya. Kemudian dari penerbitan ini ternyata ada agio saham biasa, di mana agio saham itu kan selisih antara nilai pasar wajar dengan nilai nominalnya. Diketahui tadi nilai nominalnya itu Rp200 per lembar, sedangkan nilai wajar saham itu Rp300 per lembar. Berarti di sini ada selisih Rp100 per lembar. Rp100 per lembar ini dikalikan dengan jumlah saham yang diterbitkan yaitu 200.000 lembar saham, sehingga agio saham biasa di sini yaitu 20 juta. Jadi jurnal yang dibuat oleh PT UVW ketika mengumumkan akan membagikan dividen saham yaitu di bagian debitnya laba ditahan sebesar 60 juta. 60 juta ini diperoleh dari modal saham biasa yang dibagikan tadi 40 juta ditambah dengan agio saham biasa 20 juta. Jadi di bagian kreditnya itu ada saham biasa yang akan didistribusikan untuk pemegang sahamnya sama agio dari saham biasa. Jadi total laba ditahannya 60 juta. Kemudian ketika mendistribusikan dividen sahamnya, maka jurnal yang dibuat oleh PT UVW karena tadi kan didistribusikan dalam bentuk saham, maka jurnal yang dibuat pada bagian debit itu adalah saham biasa yang dapat didistribusikan, kemudian di bagian kreditnya saham biasa. Jadi dari total saham biasanya tadi 2 juta lembar saham,
ada tambahan 200.000 lembar saham, jadi yang dibagikan itu hanya saham biasa yang dapat didistribusikan tadi sebesar 200.000 lembar sahamnya, dikalikan dengan nilai parnya tadi Rp200 per lembar, jadi ketemulah 40 juta. Jadi 40 juta ini adalah nilai saham yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Silakan nanti bisa teman-teman catat terlebih dahulu dan juga dipahami. Nanti kalau ada yang belum paham silakan bisa ditanyakan lewat grup WA.